Hai, sahabat Tom Yaladim yang dikasihi Elohim, jumpa lagi dengan Ima Parasat Faera. Artinya, dan aku menampakkan diri. Di dalam parasat yang lalu, yaitu parasat Shemot, diceritakan tentang Israel yang ditindas. Kenapa? Karena bangsa Israel itu semakin lama jumlahnya semakin banyak di Mesir, sehingga Faraoh dan penduduk Mesir ketakutan mengerjakan orang Israel ini yang akan mengambil alih negeri Mesir. Jadi Mesir ini bukan lagi menjadi milik mereka, tetapi menjadi milik bangsa Israel. Sehingga Faraoh dia memerintahkan dan membuat berbagai cara agar bangsa Israel ini dihalangi pertumbuhannya. Pertama, dia menyuruh bidan Sifra dan Pua untuk ketika mereka menolong bangsa Israel melahirkan, ibu-ibu Israel melahirkan, kalau bayinya laki-laki maka harus dibunuh. Tetapi bidan Sifra dan Pua dia merasa takut kepada lebih takut kepada Adonai Elohim daripada kepada Faraoh, sehingga dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Faraoh. Faraoh kemudian dia memutar otak lagi, berpikir lagi apa yang harus dilakukan. Lalu dia memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel itu ditenggelamkan ke sungai Nil. Bukan hanya itu, tetapi laki-laki Israel pun juga dipaksa untuk bekerja, ya. Jadi mereka dijadikan budak, tidak ada jam kerja. Kemudian kalau melakukan kesalahan mereka dicambuk, sehingga bangsa Israel ini dia mengerang kepada Adonai Elohim, meminta agar mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian Adonai Elohim dia membuat satu keluarga, yaitu Afram dan Yohefet yang tadinya berpisah, tetapi kemudian mereka bersatu kembali sehingga mereka melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Moshe. Nah, Moshe ini kemudian ditunjuk oleh Adonai Elohim untuk memimpin bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu kemudian Moshe ketika dia menghadap Faraoh karena diperintahkan oleh Adonai Elohim, dia mengatakan kepada Faraoh, "Faraoh, bebaskan umatku. Biarkan umatku pergi." Lalu Faraoh bilang, "Hah? Bagaimana bisa aku membebaskan bangsa Israel? Kalau aku membebaskan bangsa Israel, maka siapa yang akan membangun kota-kota perbendaharaan? Pitom dan Ramses? Tidak, aku tidak akan membebaskan bangsa Israel. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan tanah Mesir." Lalu Faraoh dia tidak berhenti di situ. Dengan sombong dia mengatakan, "Siapakah Tuhan itu? Aku tidak kenal dia." Luar biasa ya. Di sini kita melihat Faraoh dia seorang raja Mesir. Mesir itu melambangkan kerajaan dunia. Dia sangat sombong. Dia mengangkat dirinya sebagai dewa. Dan kalau dia mengangkat dirinya sebagai dewa, maka tidak ada orang lain atau sesuatu pun yang bisa mengalahkan dia, yang bisa berada di atas dia. Nah, karena perkataan Faraoh yang sombong ini, kemudian Adonai Elohim, dia menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah. Di dalam parasat Faera, kita akan mendapatkan 7 tulah dari 10 tulah yang Adonai Elohim berikan kepada bangsa Mesir. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita kita akan melihat dulu gambar. Ya, kita akan belajar bahasa Ibrani dari perkataan Faera. Faera dalam bahasa Ibrani dieja Vav, Alef, Res, Alef. Vav, Alef, Res, Alef. Dibaca Faera. Artinya, dan aku menampakkan diri. Adonai Elohim menampakkan diri kepada siapa? Adonai Elohim menampakkan dirinya kepada bangsa Israel yang sudah lama tertindas. Tetapi Adonai Elohim menampakkan dirinya juga kepada Faraoh,
bahwa ingin menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Adonai Elohim pencipta langit dan bumi yang berdaulat atas semua ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun atau apapun juga yang bisa mengalahkan Adonai Elohim. Lalu kemudian Adonai Elohim dia memerintahkan Moshe untuk menghadap Faro, dan tadi sudah Ima Ira ceritakan Faro menolak seperti itu, dan dengan sombong dia berkata, siapakah Adonai Elohim? Aku tidak mengenal dia. Karenanya Adonai Elohim berkata kepada Moshe, oh karena Faro mengatakan demikian, oke, aku akan membuktikan siapa aku di hadapan dia. Ya, lalu kemudian muncullah tulah yang pertama. Ada yang tahu tulah yang pertama apa? Ya, air menjadi darah. Aharon dia memukulkan tokatnya ke sungai Nil, maka air di sungai Nil itu berubah menjadi merah. Bukan hanya di sungai Nil, tetapi semua sumber-sumber air yang ada di tanah Mesir, termasuk yang ada di dalam gentong, yang termasuk yang ada di dalam bak, semuanya berubah menjadi merah. Dan bukan hanya menjadi merah, sungai Nil juga berubah baunya menjadi sangat busuk. Kenapa? Karena ikan-ikan semuanya pada mati. Dan tulah yang pertama ini berlangsung di Mesir selama 7 hari. Wow, bagaimana caranya orang Mesir bisa bertahan hidup? Karena mereka tidak minum selama 7 hari. Nah, menurut Midrash di situ diceritakan ya, karena tulah ini ditujukan kepada orang Mesir, tidak kepada orang Israel, maka orang Israel ketika dia menggali tanah, keluar air dari tanah dan mereka bisa meminumnya. Tetapi ketika orang Mesir melihat, itu dia orang Israel menggali air dari tanah dan bisa diminum, tidak berubah menjadi darah, ayo kita juga gali. Kemudian orang Mesir ini juga menggali, memang keluar air, tetapi airnya tetap darah sehingga mereka tidak bisa meminumnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada orang-orang Ibrani, mereka meminta air dari orang Ibrani, tapi orang Ibrani tidak mau memberikannya. Akhirnya orang Mesir membeli air dari orang-orang Ibrani. Bayangkan, orang Ibrani yang menjadi budak, yang ditindas oleh mereka, sekarang orang Mesir yang menjadi tuan mereka itu harus membeli air kepada mereka. Ini luar biasa ya, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Tetapi kemudian Faro dia masih tetap berkeras sehingga Adonai Elohim menurunkan tulah yang kedua yaitu katak. Ya, kamu jangan membayangkan katak. Siapa yang pernah lihat katak? Pasti pernah dong ya. Ya, kamu jangan membayangkan katak, apaan sih kok katak dijadikan tulah? Ya kalau katak yang kita lihat di pinggir sawah atau mungkin di rumah kita ya di halaman waktu turun hujan begitu, ya oke nggak apa-apa, it's okay gitu, itu katak, lalu urusannya apa? Tetapi katak-katak ini ada di mana-mana. Sampai ke kamar tidur, sampai ke ke dapur, ke tempat-tempat penyimpanan gandum, semuanya ada katak di situ. Bukan hanya itu, tapi katak ini juga memanjat orang-orang Mesir. Sehingga geli banget ya seperti itu ya. Bukan hanya itu, katak juga dia bukan hanya katak yang merayap diam-diam begitu, tidak. Tetapi dia juga mengeluarkan suara yang ribut. Sehingga Mesir itu menjadi akhirnya Faro dia memanggil Moshe, dia meminta agar tulah katak ini diberhentikan. Moshe bilang oke, ya, aku akan memberhentikan tulah ini asal kamu membiarkan umatku pergi. Faro bilang iya oke nanti aku biarkan kamu pergi. Tetapi setelah katak-katak ini reda ya, Faro dia mengeraskan hatinya lagi sehingga bangsa Israel tetap ada dalam perbudakan di Mesir. Terus berlangsung semakin lama tulah yang diberikan oleh Adonai Elohim itu semakin jahat begitu ya. Membuat orang Mesir itu semakin menderita. Tetapi Faro juga dia tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau membiarkan Israel pergi. Nah, kenapa? Ya Ladim, di sini kita belajar ada dua hal. Pertama, Faro memang sombong,
Ya, dia menganggap dirinya itu sebagai dewa yang paling tinggi, tidak ada yang mengalahkan dia. Kemudian yang kedua, Adonai Elohim juga sengaja membuat hati Faraoh itu menjadi keras untuk apa? Untuk menunjukkan siapa dirinya. Adonai Elohim ingin menunjukkan siapa dirinya kepada orang Mesir, bahwa dia itu melebihi dewa-dewa mereka. Tetapi bukan hanya itu, Adonai Elohim juga ingin menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel, menunjukkan kepada mereka bahwa aku ada, aku bersama-sama dengan kamu, aku mendukung kamu, jangan takut. Ya, jadi ini bicara sesuatu kepada kita, apapun yang kamu alami, jangan takut karena Adonai Elohim menyertai kita. Tugas kamu adalah taat. Tugas kamu adalah tetap mengasihi Dia. Tugas kamu adalah tetap mengasihi sesama manusia. Tugas kamu adalah menghormati orang tua kamu. Ketika kamu melakukan semua perintah-perintah Adonai Elohim, sama seperti Adonai Elohim yang berjanji kepada Mose, yang berjanji kepada bangsa Israel, bahwa dia akan menyertai mereka, bahwa dia akan membebaskan mereka. Hal yang sama juga akan terjadi bagi kamu, bagi kita semua. Kol Hakafot, Yesua HaMashiach memberkati. Shabbat Shalom.